Mimpi bukan lagi ranah psikoanalisis atau mistis saja. Kini, mimpi menjadi fokus dari penelitian ilmiah. Investigasi dan penelitian tentang arti sebuah mimpi bahkan bisa menjadi temuan baru terkait kesehatan mental manusia. Dari waktu ke waktu, sejak dulu mimpi kerap menjadi hal yang ditanggapi paling serius. Pada akhir abad 19 hingga abad 20, Sigmund Freud menempatkan mimpi sebagai pusat dari perdebatan psikoanalisis. Pertama, arti sebuah mimpi dan kaitannya dengan sains. Pembahasan mimpi dalam ranah sains baru dimulai sekitar tahun 1950-an ketika mulai membahas tentang fase Rapid Eye Movement atau REM saat tidur. Pesatnya perkembangan teknologi dan neuroimaging membantu membedah arti sebuah mimpi dengan lebih jelas. Mimpi terjadi ketika pusat logika dalam otak yaitu frontal lobe tidak lagi aktif. Artinya, pemikiran rasional tidak lagi dikedepankan. Pada saat bersamaan ada asupan dopamin yang membuat seseorang merasa emosional. Mimpi hanya akan terjadi ketika lingkungan sekitar benar-benar senyap dan orang tersebut tidak terikat pada hal apapun. Saat fase REM, visual cortex juga bekerja sehingga Anda merasakan mimpi dengan visualisasi yang cukup jelas. Yang kedua, benarkah mimpi karena memikirkan sesuatu? Seorang psikologi bernama Daniel Wegner meneliti tentang Dream Rebound Effect. Dalam eksperimennya, ia membagi dua kelompok sebagai responden. Kelompok pertama diminta fokus untuk memikirkan seseorang sebelum tidur. Kelompok kedua diminta menghindari memikirkan siapapun sebelum mereka terlelap. Hasilnya, kelompok yang tidak memikirkan apapun atau menghindari memikirkan seseorang justru memimpikan orang tersebut. 3. Kenapa kita bermimpi buruk? Ada sebuah teori psikologi evolusioner yang bisa menjawab sebuah arti mimpi, terutama mimpi buruk. Dalam teori ini, ada unsur survival function di dalamnya. Mimpi memberi kesempatan bagi seseorang untuk berhadapan dengan hal yang dikhawatirkannya di dunia nyata. Inilah mengapa mimpi buruk terjadi. Mimpi kental dengan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan hal yang melibatkan emosi secara mendalam bagi seseorang. Konsepnya adalah ketika seseorang terbangun, dia akan lebih siap untuk menghadapi apa yang menghantuinya dalam mimpi buruk. Ini pula yang menjadi alasan mengapa mimpi buruk kerap terjadi dalam settingan terpenting seperti berlari, dikejar, dan lainnya. Mimpi buruk kerap berisi aktivitas yang mustahil dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, sangat jarang melibatkan hal-hal biasa seperti menulis atau membaca. Ada teori yang kembali menegaskan bahwa arti mimpi buruk adalah otak tengah merespon ancaman yang menghantui seseorang di masa depan. Peneliti Antti Revonsuo dari University of Scotland, Swedia memaparkan hal ini dalam The Threat Simulation Theory. 4. Samakah mimpi dengan firasat? Mengingat mimpi datang dari alam bawah sadar, tentu maknanya simbolis. Jadi tidak bisa serta-merta diartikan sama seperti yang ada di dalam mimpi. Perlu interpretasi yang lebih dalam dan berkaitan dengan banyak hal. Setiap interpretasi dari mimpi adalah hal yang sah-sah saja. Misalnya, seseorang bermimpi mengalami kanker tumor atau kehilangan seseorang. Tanpa mengartikannya secara harfiah, bisa jadi ini berarti ketakutan untuk meninggal dunia sebelum melakukan hal yang benar-benar diinginkannya.